Pemirsa, sejumlah hotel disiapkan untuk jemaah gelombang kedua yang berpindah dari Mekah ke Madinah. Penginapan sektor 1 di kawasan Markaziyah dekat Masjid Nabawi siap menerima jemaah haji gelombang kedua. Sejumlah kamar pun telah siap dihuni oleh para jemaah haji. Rata-rata satu kamar dapat diisi 3 hingga 4 jemaah haji dengan fasilitas yang lengkap. 5 kloter dari 5 embarkasi berbeda akan mulai menempati penginapan pada Kamis dan Jumat. Kita mengantisipasi untuk fasilitas di hotel itu, kita akan mengedukasi kepada para jemaah. Namun kadang jemaah kita ini kan sukanya berombongan, harus rame-rame gitu. Sementara fasilitas lift itu kapasitasnya 15 orang atau 10 orang, namun harus diisi dengan 20 orang kan gitu. Dan di situ memang harus kita benar-benar mengedukasi kepada jemaah haji kita. Klinik Kesehatan Haji Indonesia Dakar Madinah perkuat layanan kepegawat daruratan jelang kedatangan jemaah haji gelombang kedua ini. Penguatan layanan kesehatan dilakukan karena diperkirakan pasca puncak ibadah haji kemarin banyak jemaah haji yang mengalami kelelahan. Sementara saat berada di Madinah, jemaah tetap melakukan aktivitas ibadah arba'in di Masjid Nabawi. Cuaca di Madinah juga masih panas, sehingga menjadi salah satu faktor yang menyebabkan para jemaah haji beresiko mengalami kelelahan. Sehingga Klinik Kesehatan Haji Indonesia Dakar Madinah menyiapkan penguatan layanan kegawat daruratan. Di Madinah ternyata juga masih panas, kita kembali ke sini ternyata masih panas. Maka kita dalam pasca Armusna ini kita yang pertama perkuat layanan kegawat daruratan, di mana dalam tim nanti kita tetap sama, kita ada tim jaga itu ada dokter umum, juga ada dokter spesialis. Terus yang kedua kita juga perkuat, kita nanti ada layanan untuk MCU jamaah risti di sini. Untuk jamaah risti ini kita memastikan jamaah risti itu terkontrol dan nanti layak terbang untuk ke Indonesia. Juga kita juga perkuat pelayanan visitasi ke rumah sakit. Ini untuk memastikan keadaan jamaah sakit nanti diharapkan nanti bisa pulang bersama keluarganya atau tanazul. Pemirsa, berdasarkan surat edaran Kemenkes terbaru, seluruh jemaah haji harus tes antigen setibanya di tanah air. Menurut Kementerian Agama, tes antigen dilakukan oleh jemaah untuk menjaga dan mendeteksi jika ditemukan ada paparan virus COVID-19 dan dapat dilakukan penanganan hingga tuntas. Jemaah haji tak perlu khawatir selama kondisi tubuh masih baik dan selalu menjaga kesehatan. Pemerintah pun menghimbau agar para jemaah terus menjaga protokol kesehatan selama di tanah suci hingga ke tanah air. Surat dari Kementerian Kesehatan bahwa sebelumnya dari 10% itu dari satu kloter ya, 10% dites secara acak. Nah, karena ada imbauan dari Kementerian Kesehatan dan ada jamaah yang terpapar COVID akan dikenakan semua tes antigen. Sebenarnya tidak ada masalah, nggak usah khawatir. Selama kita menjaga kesehatan dan kita yakin kondisi kita fit, stamina fit, insya Allah baik-baik saja gitu. Nah, ini cuma untuk menjaga agar dapat Hari ini jemaah haji Indonesia gelombang kedua mulai berpindah dari Mekah ke Madinah. Bagaimana persiapannya? Kita segera bergabung dengan rekan Denny Swastika yang berada di Madinah, Arab Saudi. Assalamualaikum, Denny, apa kabar? Ya, waalaikumsalam, Ana Talita. Kabar di sini kabar baik sekali, dan ini ada sedikit informasi berkenaan dengan kondisi jemaah haji Indonesia yang nantinya akan diberangkatkan dari Mekah Al-Mukarramah menuju ke Madinah Al-Munawwarah. Dan ini berdasarkan informasi yang kami dapat hingga saat ini, baru saja tadi sekitar pukul 7.00 waktu Arab Saudi, jemaah haji Indonesia kloter 24 embarkasi Jakarta Pondok Gede sudah diberangkatkan dari Mekah Al-Mukarramah menuju ke Madinah Al-Munawwarah, di mana pemberangkatannya ini dilakukan tadi di penginapannya, yaitu tepatnya di area sektor, tepatnya di wilayah Raudhah Mekah Al-Mukarramah.
dan diberangkatkan menuju ke Madinah Al-Munawwaroh. Dan untuk mekanisme keberangkatannya sendiri, nantinya para jemaah haji ini diberangkatkan dari penginapan, nantinya akan bertemu di salah satu titik checkpoint, ya tepatnya di Terminal Hijrah, di mana nantinya di situ para jemaah haji akan dilakukan proses pemeriksaan dokumen-dokumen, baik seperti paspor, visa, maupun surat tasrih berkenaan untuk tibanya di wilayah Madinah Al-Munawwaroh. Dan nantinya setelah tiba di Madinah, para jemaah haji pun langsung akan dimasukkan ataupun ditempatkan di wilayah penginapannya masing-masing yang sudah disiapkan, diantaranya untuk kloter 24 ini nantinya akan disiapkan di area sektor 1, area Markaziyah yang jaraknya 500 meter dekat dengan area Masjid Nabawi. Nah, nantinya aktivitas di sini para jemaah haji Indonesia khususnya gelombang kedua ini tidak jauh berbeda dengan gelombang pertama, yaitu diantaranya melakukan proses sholat arba'in atau sholat fardu 40 waktu tanpa terputus, dan juga ibadah ataupun ziarah ke beberapa lokasi seperti misalnya ke makam Rasulullah SAW, dan juga ibadah di Raudhah ataupun ke beberapa lokasi-lokasi ziarah lainnya. Dan berbagai macam persiapan pun terus dilakukan khususnya di Madinah Al-Munawwaroh ini. Diantaranya untuk sektor penginapan sendiri sudah disiapkan kurang lebih sekitar ada puluhan penginapan yang sudah disiapkan yang areanya tidak jauh dari area Masjid Nabawi. Dan ini berkenaan dengan penginapan sendiri ada sedikit himbauan, yaitu mengenai kapasitas lift yang memang tidak terlalu besar begitu kapasitasnya, khususnya untuk area-area penginapan yang berada di wilayah Madinah Al-Munawwaroh ini. Untuk karena itu, bagi para jemaah haji, khususnya bagi yang akan keluar dari area hotel untuk melaksanakan aktivitas di luar, untuk penggunaan lift ini harus cermat dalam penggunaan sistem waktunya. Hal ini dikarenakan agar tidak terjadi penumpukan-penumpukan yang berada di wilayah area lift tersebut. Dan sementara itu juga ini juga ada himbauan lagi khususnya bagi para jemaah haji yang berada di sektor-sektor penginapan ataupun area dekat dengan Masjid Nabawi, yaitu dari surat edaran khususnya dari Kerajaan Arab Saudi sendiri hingga saat ini sudah memberlakukan bahwa larangan merokok khususnya untuk di area umum ataupun area dekat-dekat area Masjid Nabawi. Hal ini dikarenakan jika nantinya para pelanggarnya akan diberikan sanksi berupa denda kurang lebih sekitar 200 rial bagi pelanggar yang melakukan aktivitas merokok di wilayah-wilayah tersebut. Dan selain dari akomodasi ataupun dari tadi sektor penginapan, berbagai persiapan lainnya pun sudah disiapkan, diantaranya di Klinik Kesehatan Haji Indonesia juga sudah disiapkan, diantaranya sudah disiapkan perkuatan kelayanan dari kegawat daruratan, di mana ini dilakukan dikarenakan jika kita melihat intensitas dari para jemaah haji sendiri khususnya dari Mekah menuju ke Madinah ini, intensitas atau aktivitas ibadah yang cukup tinggi sekali, dan ini agak riskan sekali khususnya para jemaah haji nantinya akan terjadi kelelahan dan juga kondisi fisiknya yang mengedrop begitu. Dan ada beberapa persiapan yang sudah disiapkan, diantaranya kurang lebih ada 17 dokter spesialis yang sudah disiapkan di klinik KKHI ini, dan ada juga 12 dari dokter umum, 1 dokter gigi, dan juga 19 perawat yang sudah disiapkan jika nantinya memang ada para jemaah haji Indonesia yang kesehatan ataupun aktivitasnya fisiknya ngedrop begitu, dan nantinya akan mulai dilakukan proses pemeriksaan dan juga penanganan dari klinik. Saat ini kami masih menunggu, jika berdasarkan waktu sendiri, tadi keberangkatan pukul 7, ini kurang lebih ada 6 jam waktu keberangkatan dari Mekah. Baik. Prediksi akan tiba sekitar pada zuhur nantinya di Makkah Al-Mukarramah, di Madinah Al-Munawwaroh ini. Kami kembalikan kepada Anda, Ana Telita di Jakarta. Baik, terima kasih Denny Swastika mengabarkan langsung dari Madinah, Arab Saudi. Dan pemirsa, informasi lainnya masih akan kami hadirkan usai jeda, tetaplah bersama kami di Kabar Siang.